Nah, kalau steady state flow ini berbeda. Steady state flow is defined as a flow regime where the pressure at any point in the reservoir remains constant over time. Artinya, tekanan reservoir di seluruh bagian reservoir itu konstan, tidak berubah. Karena ada external pressure nih, ya. This flow condition prevails when the pressure funnel has propagated to a constant pressure boundary. Jadi istilahnya pressure wave ini atau pressure funnel ini nyampe ke batas-batas ujung reservoir ya, ujung-ujung reservoir, akhirnya dia ketemu dengan constant pressure boundary. Let's say ternyata kita dikelilingi oleh aquifer misalnya, teman-teman. Kita dikelilingi oleh aquifer. Nah, aquifer ini yang akan membuat tekanannya konstan gitu ya. Kalau aquifernya besar, gitu ya. Kalau aquifernya besar, tekanannya akan konstan gitu. Jadi pressure wave-nya kita kasih beda sedikit saja. Nah, jadi pressure wave-nya ketika sudah mau mengembang gitu ya, dari kecil dulu, dari kecil gitu ya, mengembang set gitu ya. Akhirnya dia bertemu dengan batas-batas reservoir. Dan ternyata di batas-batas reservoir ada tambahan tekanan atau external pressure support dari aquifer gitu ya, atau bisa jadi water injection misalnya gitu ya. Di sini ternyata ini adalah satu section, satu area dari reservoir saja gitu ya. Padahal kita punya sumur injektor gitu ya. Sumur injektor, let's say kita punya sumur juga gitu ya di sini. Ya, bisa jadi ya di sini adalah sumur water flood misalnya atau sumur water injection dan dia mensupport gitu ya ke sini gitu. Artinya area sini atau section yang ini zona sekitar sumur ini tekanannya di-maintain oleh akibat adanya ada sumur injektor. Bisa jadi. Nah, when it happens, ketika itu terjadi, performa sumur akan seperti ini. Ya. Ya, jadi the constant pressure boundary can be aquifer or a water injection well. Nah, laju alirnya seperti ini. Jadi nggak boleh nih, ketika saya jadi bos gitu misalnya, dan saya akan minta, tolong kamu hitung berapa laju alirnya untuk sumur ini. Madani pakai rumus yang atas, karena dia menganggap masih transient, sumur yang transient gitu ya, masih masa-masa transient. Nanti akan beda. Laju alir Q kita hitung dari rumus yang atas, oke, akan berbeda dibandingkan ketika kita pakai yang di sini. Kalau transient flow, kita pakai initial pressure atau PI. Kalau steady state, kita pakai PE atau external pressure. Oke. Ya memang rumusnya mirip ya, ada BO, ada viscosity, ada RW gitu ya, ada skin, tapi beda teman-teman. Atas dan bawah ini beda. Yang atas yang masih transient flow, dia dipengaruhi oleh waktu. Makanya di atasnya ada log T. Ada logaritma dari waktu. Gitu ya. Kalau yang bawah dia nggak peduli waktu. Kenapa? Karena dia tahu tekanan gua konstan. It doesn't matter yesterday, today, or tomorrow, it doesn't matter. Tekanan konstan, gua cuman peduli berapa laju alir. Gitu ya. Itu kalau steady state flow. Jadi teman-teman sebagai engineer perlu tahu nih RE kita berapa, radius dari reservoir kita itu berapa, gitu ya. Jadi teman-teman sebagai engineer, kalau teman-teman nanti jadi reservoir engineer, itu harus tahu nih jaraknya ini berapa, gitu. Batas-batas reservoir itu saya itu seberapa jauh, gitu. Apakah 500 meter atau 1 kilometer? Ini berapa nih radiusnya? Nah, untuk tahu radiusnya ini, teman-teman harus berdiskusi dengan teman-teman geologis, karena mereka yang tahu struktur
dari reservoir kita. Apakah ada patahan gitu ya? Bisa jadi di sini ada patahan. Ada fault. Gitu ya. Bisa jadi di sini ada patahan. Misalnya seperti ini. Bisa jadi ada patahan. Bukan aquifer, bisa jadi ada patahan gitu ya. Di sini juga bisa jadi ada patahan. Gitu. Ada patahan. Ini makanya kita harus bertanya kepada teman-teman geologis. Atau kita melakukan pressure transient analysis. Kita lakukan well testing, kita lakukan pressure transient analysis, nanti kelihatan profilnya gitu ya. Apa namanya? Apakah batas-batas reservoir saya ini patahan atau batas-batas reservoir saya ini aquifer. Nah, itu dari pressure transient analysis kita pakai software itu bisa kelihatan. Bisa kita analisis. Oke, jadi kira-kira seperti itu. Ya intinya steady state flow, batas-batas dia itu disupport oleh external pressure. Bisa itu aquifer, bisa itu sumur water injection. Oke ya, seperti itu. Itu kalau steady state. Jadi ini steady state. SS flow. Nah, yang paling umum itu apa yang namanya pseudo steady state flow. Oke.